Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita di sini hadir untuk hadir seminar profesor ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan menjelaskan atau akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Sejarah Pemukiman di Des Brantas, Studi Kasus Kawasan Orotowo di Kota Malang 1930 hingga 1950. Latar belakang. Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai kota besar, Kota Malang tak lepas dari berbagai problematika yang begitu kompleks. Kita ambil contoh seperti banjir, macet, polusi, pencemaran, dan alih fungsi lahan. Peralihan fungsi lahan ini, untuk peralihan fungsi lahan itu terjadi di banyak tempat. Kita ambil contoh di Das Brantas. Di sepanjang Das Brantas ini telah terjadi peralihan lahan yang seharusnya steril dari pemukiman, dan pada kenyataannya banyak pemukiman yang ada di Das Brantas. Kita ambil contoh di kawasan Orotowo. Kawasan Orotowo ini salah satu dari sekian pemukiman padat penduduk di Kota Malang. Sejatinya Das Brantas di Orotowo ini merupakan area steril pemukiman, tetapi pada kenyataannya itu adalah tempat yang padat penduduk. Padahal dibuktikan pada foto-foto tahun 1930-an yang menggambarkan bahwa kawasan Das Brantas di Orotowo ini masih steril dari penduduk, dari pemukiman penduduk. Mengapa bisa terjadi? Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan sebuah penelitian. Dalam hal ini, kami akan meneliti tentang permasalahan tersebut. Untuk penelitian terdahulu, kita ambil beberapa penelitian. Yang pertama yaitu buku dari Pak Purnomo Sundoro yang berjudul Dua Kota Tiga Zaman, Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Hingga Kemerdekaan. Buku ini menjelaskan dinamika yang terjadi di Surabaya dan Malang secara bersamaan. Terus yang kedua adalah artikel dari Pak Reza Udianto yang berjudul Yang Tersisa di Tengah Kemajuan Kaum Miskin di Kota Malang 1916 hingga 1950. Artikel ini menjelaskan tentang kehidupan orang miskin di Kota Malang pada era tersebut. Yang notabene Kota Malang mengalami perkembangan sangat masif pada era-era tersebut. Selanjutnya adalah artikel dari Agung Wicaksono yang berjudul Program Permukiman Kembali Penduduk yang Bantaran Sungai Brantas di Kota Malang. Artikel ini menjelaskan tentang gagasan atau solusi yang ditawarkan untuk merelokasi penduduk bantaran Sungai Brantas di Kota Malang yang tingkat hidupnya bisa dibilang sangat memprihatinkan. Selanjutnya adalah artikel dari Aman Yongtalo yang berjudul Identifikasi Pola Morfologi Kota, Studi Kasus sebagai sebagian Kecamatan Klojen di Kota Malang. Artikel ini menjelaskan tentang karakteristik dan sistem tata kota yang terjadi di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya adalah skripsi dari Desi Aliana Rahmawati yang berjudul Perubahan Kawasan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Orotowo, Kota Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang berbagai perubahan yang terjadi di sepanjang Slamet Riyadi. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, belum banyak yang menulis tentang perkembangan kawasan Orotowo, Kota Malang, sehingga kami sangat yakin untuk menulis tentang kawasan Orotowo ini. Permasalahan penelitian yang dapat penulis ambil adalah yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan alam dan sosial Kota Malang 1930 hingga 1950. Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya pemukiman padat penduduk di Das Brantas 1950. Yang terakhir adalah sejauh mana pemukiman padat penduduk mempengaruhi lingkungan di Das Brantas 1930 hingga 1950. Untuk ruang lingkup, kita ambil
3 ruang lingkup, yaitu spasial, temporal, dan kajian. Ruang lingkup spasial yang kita gunakan adalah kawasan Orotowo Kota Malang. Karena kawasan Orotowo Kota Malang ini belum banyak yang menulis, dan juga kawasan Orotowo ini awalnya merupakan daerah steril. Terus yang kedua adalah kajian temporal. Ruang lingkup temporal ya, kita ambil adalah 1930 hingga 1950. 1930 diambil karena pada tahun 1930-an ini masih steril kawasan das berantas di Orotowo ini. Tetapi pada tahun 1950-an itu telah terjadi kepadatan penduduk yang masif di kawasan Orotowo ini. Yang terakhir adalah ruang lingkup kajian, yang kita mengambil adalah secara sosial. Kita memasuki kerangka pemikiran. Teori eksistik digunakan menulis untuk memperkuat kerangka pemikiran ini. Teori eksistik adalah ilmu yang ilmu mengenai pemukiman, tetapi bukan hanya manusia, alam, jaringan, lingkungan, atau masyarakatnya. Tetapi eksistik teori ini menjelaskan tentang kekuatan pembentuk suatu pemukiman yang terjadi itu diakibatkan oleh adanya kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik hingga ideologi. Dalam hal ini, di kawasan das berantas itu dilandasi oleh kebijakan pemekaran wilayah yang tidak dibarengi oleh ketersediaan lahan, sehingga terjadi keterbatasan lahan yang mengakibatkan munculnya kaum miskin yang tak punya tanah, lalu munculnya permukiman padat penduduk, sehingga degradasi lingkungan terjadi di Kota Malang pada saat itu. Kajian pustaka yang kita ambil adalah pustaka tentang aliran sungai, yakni hidrologi dan pengelolaan aliran sungai yang ditulis oleh Choi Asdak. Kemudian kita ambil aliran sungai dari buku Sains Geografi dari Pak Syarifuddin. Kemudian pustaka tentang permukiman, kita ambil beberapa pustaka. Yang pertama yaitu dari Uswatarjo yang berjudul Perumahan dan Permukiman yang Bermuatan Lingkungan. Yang kedua dari Nira Canti, yaitu skripsi tentang studi perubahan penggunaan ruang permukiman kampung Kauman Semarang. Selanjutnya adalah artikel dari Sastro, Pak Sastro yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Selanjutnya adalah artikel dari Purnama Basundoro yang berjudul Dari Kampung Desa ke Kampung Kota, Perubahan Ekologi Kota Surabaya dalam Perspektif Permukiman pada Masa Kolonial. Selanjutnya adalah jurnal dari Bina Binem yang berjudul Persebaran Permukiman Kumuh di Kota Medan. Dan selanjutnya adalah artikel dari Agung Wicaksono yang berjudul Program Permukiman Kembali Penduduk Das Berantas di Kota Malang. Kemudian kajian pustaka tentang Kota Malang yang kita ambil adalah yang pertama artikel dari Puspita Eva Wahyu yang berjudul Penggunaan Air Bersih di Kota Malang tahun 1912 hingga 1942. Kemudian artikel dari Suryorini yang berjudul Karsten dalam Perencanaan Kota dan Permukiman di Kota Malang. Kemudian artikel dari Pak Reza Udianto yang berjudul What is Clean? Interpretation the Meaning of Healthy Urban Environment in Malang. Selanjutnya adalah buku dari Pak Dukut Imam Widodo yang berjudul Malang Tempo Dulu, Jilid 1 dan Jilid 2. Kita masuki metode penelitian. Metode penelitian ini kita ambil metode 5 langkah dari Pak Kunto Wijoyo. Dari 5 langkah itu terdiri dari pemilihan topik, yang kedua heuristik, ketiga kritik, yang keempat interpretasi, yang terakhir adalah historiografi. Kita masuki pemilihan topik. Ada dua sebab kenapa kami memilih topik ini.
Yang pertama adalah kedekatan emosional. Dari sisi kedekatan emosional, penulis ini adalah warga Kota Malang, sehingga penulis merasa mampu untuk menulis tentang Kota Malang ini. Terus yang kedua adalah kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual ini yang diambil adalah karena telah terjadi peralihan fungsi lahan di Das Berantas di Ororodowo, Kota Malang. Dan selanjutnya adalah kita masuki langkah heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Untuk pengumpulan sumber ini, kita membaginya menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber primer, sementara kita mendapatkan foto-foto Sungai Berantas di Ororodowo dan foto permukiman di Ororodowo, dan juga kita mendapatkan peta Kota Malang pada tahun 1930 hingga 1950. Untuk sumber sekunder, kita mendapatkan yaitu artikel, jurnal online, buku, dan skripsi. Selanjutnya kita masuki langkah kritik. Untuk langkah kritik ini ada dua cara, ya, dua langkah, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kita masuk kritik internal, yaitu memperlihatkan keaslian sumber. Dalam hal ini, penulis akan mencontohkan kritik eksternal, yaitu mengkritik foto yang telah didownload dari KTLV dan Rapan Museum. Meskipun foto ini asli, tetapi foto ini bukan asli hard file, tapi foto asli berupa soft file. Terus yang kedua adalah kritik internal. Kritik internal ini memperlihatkan kredibilitas sumber. Dalam hal ini penulis mencontohkan artikel dari Suryorini yang berjudul Custom dalam Perencanaan Kota dan Pemukiman di Kota Malang dibandingkan dengan artikel dari Hanindito yang berjudul Perkembangan Kota Malang pada Zaman Kolonial. Langkah selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi ini ada dua cara, ada dua langkah, yaitu analisis dan sintesis. Untuk analisis, penulis mencontohkan yaitu foto permukiman di Ororodowo. Dalam foto itu diinterpretasikan yaitu bahwa memang ada permukiman di Ororodowo pada tahun 1930. Dan untuk masuki langkah sintesis, penulis mencontohkan yaitu foto permukiman Ororodowo di KTLV diperkuat dengan artikel Suryorini dan artikel dari Hanindito, sehingga foto tersebut dapat dijelaskan secara mendetail didukung dengan artikel-artikel yang ada. Kemudian langkah selanjutnya yaitu historiografi. Pada langkah ini setelah yaitu menulis sumber-sumber yang telah didapatkan dan informasi yang didapat dari sumber dituliskan dalam bentuk historiografi. Untuk historiografi ini terdapat 5 bab untuk penulisannya, yaitu bab pertama yaitu terdiri dari pendahuluan. Yang bab kedua adalah memaparkan kondisi alam lingkungan dan sosial Kota Malang. Bab ketiga yaitu menjelaskan proses terbentuknya perkampungan di Das Berantas. Terus pada bab 4 yaitu menjelaskan akibat terbentuknya permukiman di Das Berantas. Dan yang terakhir yaitu bab penutup. Ya, ini adalah foto yang didapatkan oleh penulis, yaitu foto sungai di Das Berantas, sungai Berantas di Ororodowo. Yang kedua adalah permukiman di Ororodowo. Yang ketiga adalah ini ada juga kawasan Ororodowo, yaitu Kayu Tangan. Dan ini adalah peta-peta yang didapatkan oleh penulis. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.